Halo, saya Anggela Rasati Ayuning Tias, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Hari ini, kami memasuki pembelajaran Agenda 3, yang dimana di Agenda 3 ini menjelaskan salah satunya adalah tentang manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian, adapun kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam Undang-Undang ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. Undang-undang ini membawa perubahan penting dalam pengelolaan kepegawaian, baik untuk pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, dan 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian, kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadi adanya isu putra daerah yang hampir terjadi di mana-mana, sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan salah satu ancaman bagi kesatuan bangsa. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai peran ASN. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pelayan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Selain hak, setiap pegawai ASN juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Sedangkan kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab, dan menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Ini merupakan penjelasan mengenai kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Kemudian, menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik dan kode perilaku ini diatur dalam undang-undang menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Di sini kita juga mengaitkan manajemen ASN atau aparatur sipil negara dengan tugas dan fungsi saya sebagai ahli gizi. Sangat penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip manajemen ASN ini dapat memperkuat pelaksanaan tugas fungsional dan profesional seorang ahli gizi, terutama di layanan kesehatan seperti di puskesmas.
Adapun tugas dan fungsi ahli gizi, yang pertama pelayanan gizi masyarakat. Di sini dilakukan penyuluhan dan intervensi gizi. Kemudian yang kedua, penanggulangan masalah gizi. Yang ketiga, perencanaan program gizi. Dan yang keempat, koordinasi lintas sektor. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini, tentu saja tidak luput dari tantangan dalam mengemban tugas. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya, kemudian rendahnya literasi gizi masyarakat, kurangnya integrasi data dan digitalisasi, koordinasi lintas sektor yang masih lemah, dan tuntutan profesionalisme ASN. Ada beberapa rencana ke depan dalam mengemban tugas dan fungsi ahli gizi ini yang dibalut dalam bingkai manajemen ASN. Yang pertama, perencanaan SDM ASN. Yang kedua, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja SKP, budaya kerja berakhlak, transformasi digital ASN, dan kebijakan inovatif dan kolaboratif. Kesimpulannya, manajemen ASN memberikan fondasi penting bagi ahli gizi dalam melaksanakan tugas secara profesional, terukur, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Diperlukan komitmen berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan integrasi lintas sektor, serta digitalisasi untuk menjawab tantangan dan memperkuat peran ahli gizi sebagai ujung tombak perbaikan gizi masyarakat. Itulah tadi learning journal dari manajemen ASN dan keterkaitannya dengan tupoksi ahli gizi.